tentang konsep interdependensi ekonomi. Intinya dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak bisa hidup secara mandiri. Hampir semua barang yang kita konsumsi seperti makanan, pakaian, alat transportasi itu diproduksi oleh orang lain, bahkan daerah atau negara yang berbeda. Menurut ekonomi, kondisi ini itu bukan kelemahan, justru ini tuh keunggulan sistem dalam ekonomi modern. Interdependensi muncul karena adanya spesialisasi di mana setiap orang itu berfokus pada apa yang paling efisien untuk mereka produksi, lalu melakukan perdagangan. Tanpa perdagangan, kita harus memproduksi semuanya sendiri yang jelas tidak efisien. Ini sering memakai model yang sederhana. Di sini kita hanya punya 2 orang dan 2 barang. Bukan karena dunia nyata yang sesederhana itu, tetapi supaya mekanisme dasarnya itu terlihat lebih jelas. Tujuan perumpamaan ini menunjukkan bahwa spesialisasi dan perdagangan bisa membuat semua pihak menjadi lebih baik, bahkan tanpa menambah jam kerja atau sumber daya. Ini sesuai dengan prinsip dasar ekonomi, yaitu trade can make everyone better off. Perdagangan itu memungkinkan seseorang mengkonsumsi barang yang tidak ia produksi sendiri. Lebih dari itu, perdagangan itu meningkatkan jumlah dan variasi konsumsi tanpa harus menambah jam kerja. Berdasarkan teori keunggulan komparatif, bahkan jika satu pihak lebih unggul dalam semua produksi, perdagangan itu tetap bisa menguntungkan kedua belah pihak. Ini itu alasan mengapa dalam ekonomi modern seperti spesialisasi dan perdagangan ini menjadi fondasi utama baik antar individu maupun antar negara. Frank, dalam studi kasus ini ada 2 pelaku ekonomi. Ruby adalah sebagai peternak sapi yang menghasilkan daging, sedangkan Frank adalah petani kentang. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah keduanya ingin mengonsumsi 2 barang, daging dan kentang. Artinya tidak cukup hanya memproduksi satu jenis barang saja. Di sini muncul pertanyaan ekonomi utama, apakah lebih baik memproduksi sendiri semuanya atau hanya berspesialisasi lalu berdagang. Dalam kondisi tanpa perdagangan ini, Ruby dan Frank harus memproduksi sekaligus mengonsumsi hasilnya sendiri. Konsekuensinya adalah konsumsi sama dengan produksi. Pilihan konsumsi terbatas, variasi barang sedikit, dan secara ekonomi ini tuh tidak efisien. Meskipun mereka bisa bertahan hidup, mereka tidak memaksimalkan potensi kesejahteraan yang sebenarnya bisa dicapai jika ada perdagangan. Possibilities Frontier atau PPF. PPF menunjukkan kombinasi maksimum produksi 2 barang dengan sumber daya terbatas. Dalam kasus ini, waktu kerja 8 jam per hari. Garis PPF ini menggambarkan trade-off. Jika produksi satu barang ditambah, maka produksi barang yang lain itu harus dikorbankan. Asumsi penting di sini adalah biaya peluang yang konstan sehingga PPF berbentuk garis lurus bukan melengkung. Ini berarti setiap tambahan produksi kentang selalu mengorbankan jumlah daging yang sama. PPF milik Frank. Frank membutuhkan 15 menit untuk 1 ons kentang dan 60 menit untuk 1 ons daging. Jika seluruh 8 jam digunakan untuk kentang, Frank bisa menghasilkan 32 ons kentang dan 0 daging. Sebaliknya, jika dia hanya fokus ke daging, ia hanya mampu menghasilkan 8 ons daging. Ini menunjukkan bahwa kentang relatif lebih murah secara biaya peluang bagi Frank. Dengan kata lain, setiap Frank memproduksi daging, ia akan mengorbankan kentang dalam jumlah yang besar. Oke teman-teman semuanya, kita akan membahas terkait PPF Ruby atau bisa disebut juga PPF itu Production Possibilities Frontier ya teman-teman. Ruby ini sebagai peternak sapi, dengan kita akan mengetahui adanya tabel di sini, yakni tabel produksi Ruby selama 8 jam kerja dengan memproduksi kentang 48 ons dan juga daging 24 ons. Dengan kesimpulan, yakni Ruby memproduksi daging selama 8 jam kerja ini lebih unggul daripada Frank, si petani kentang. Kita akan bisa lihat asumsi kita, yakni adalah 1 ons kentang, yakni 10 menit. 1 ons daging, Ruby memproduksinya sekitar 20 menit. Jadi, Ruby ini lebih produktif dalam 2 barang. Dan Ruby memiliki absolute advantage pada daging dan kentang daripada Frank. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yakni pilihan produksi tanpa perdagangan. Kita bisa lihat bahwa Frank memilih titik A, yakni 16 kentang dan 4 daging. Sedangkan Ruby memilih titik B dengan 24 kentang dan juga 12 daging. Konsumsi masih terbatas oleh PPF masing-masing.
Dengan kesimpulan, yakni adalah tanpa perdagangan sendiri, Frank dan Ruby hanya dapat mengonsumsi hasil produksinya sendiri, sehingga pilihan konsumsi mereka terbatas oleh BPF masing-masing. Jadi, teman-teman kalau semisal ada pilihan produksi tanpa perdagangan, ini lebih bersifat merugikan bagi kedua pihak atau bisa kepada pihak Frank yang akan dirugikan. Jadi, bagaimana solusinya? Kita akan membahas slide terkait spesialisasi dan juga perdagangan. Dengan spesialisasi dan perdagangan, Ruby ini mengusulkan spesialisasi. Yang pertama, Frank harus fokus pada produksi kentang. Dan yang kedua adalah Ruby fokus dengan produksi daging. Ya, terkait dengan job desk mereka sendiri, yakni Frank ini adalah si petani kentang dan juga Ruby adalah si peternak sapi. Nanti akan terjadi pertukaran daging dan juga kentang. Yang akan kita bahas terkait slide selanjutnya, yakni hasil setelah perdagangan Ruby dan Frank. Kita bisa lihat pada tabel sendiri, tabel kita yakni sudah kita buat, tabel ringkasan gains from trade sesuai dengan PDF ya teman-teman, dengan kondisi yakni tanpa trade dan juga dengan trade dan adanya kenaikan atau enggak. Kita bisa lihat sendiri dengan hasil setelah perdagangan sendiri, Frank memproduksi daging dengan tanpa trade itu menghasilkan 4 dan dengan trade itu menghasilkan 5 dan sedangkan Frank memproduksi kentang yakni tanpa trade menghasilkan 16 dengan trade menghasilkan 17. Kita beralih ke Ruby yang memproduksi daging tanpa trade Ruby menghasilkan 12 dan dengan trade Ruby menghasilkan 13 dan Ruby memproduksi kentang, yakni tanpa thread, Ruby menghasilkan 24, sedangkan dengan thread, yakni Ruby menghasilkan 27. Kenaikan sendiri terkait Frank memproduksi daging 4 ke 5 menaikkan satu kenaikan, menghasilkan satu kenaikan ya. Dan Frank memproduksi kentang 16 ke 17, yakni menghasilkan satu kenaikan saja. Dan Ruby memproduksi daging yakni 12 ke 13 sama juga menghasilkan satu kenaikan. Tapi di sisi lain, Ruby memproduksi kentang dengan 24 ke 27 yakni menghasilkan 3 kenaikan. Dengan asumsi kita, yakni Frank, konsumsi lebih banyak kentang dan daging, sedangkan Ruby juga harus mengkonsumsi lebih banyak kentang dan daging. Jadi keduanya ini lebih sejahtera tanpa menambah jam kerja lagi. Kita bisa lihat bahwa hasil setelah perdagangan yang dilakukan Ruby dan juga Frank akan mendapatkan keuntungan masing-masing. Keuntungannya tersebut kita akan bisa lihat kepada slide selanjutnya yang akan saya bahas juga, yakni adalah keuntungan dari adanya perdagangan sendiri. Keuntungan dari perdagangan yakni adalah yang pertama, konsumsi ini berada di luar PPF masing-masing. Jadi kita bisa lihat tadi hasil PPF masing-masing itu sangat berbeda jauh ketika kita sudah melakukan perdagangan. Dalam artian kalau semisal kita sudah melakukan perdagangan, kita akan lebih untung. Dan tidak mungkin dicapai tanpa perdagangan. Kalau semisal PPF tersebut itu stagnan, masih di situ-situ juga. Dan inilah yang disebut gains from trade yang kita sudah bahas teman-teman ya. Lanjut kita akan bahas terkait slide absolute advantage sendiri. Apa sih absolute advantage itu? Absolute advantage yakni adalah kemampuan memproduksi barang dengan input lebih sedikit. Jadi kita akan ada dua asumsi, yakni yang pertama adalah Ruby memiliki absolute advantage dalam dua barang, yakni kentang dan juga daging tadi. Dan absolute advantage itu bukan penentu utama dalam perdagangan. Meskipun Ruby memiliki absolute advantage dalam memproduksi daging dan juga kentang, keunggulan ini bukan faktor utama terjadinya perdagangan. Karena dalam teori ekonomi sendiri, perdagangan tidak ditentukan oleh absolute advantage, melainkan oleh comparative advantage yang nantinya kita akan bahas. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu yakni opportunity cost. Opportunity cost yakni adalah apa sih yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu dan juga opportunity cost yakni adalah bisa mengukur biaya dalam bentuk barang lain yang akan dikorbankan.
Terkait dengan biaya lain yang akan dikorbankan, maka kita akan mengaitkan opportunity cost dengan studi kasus Ruby dan juga Frank tadi. Yang pertama, yakni Ruby dan Frank sama-sama memiliki waktu jam kerja terbatas, yakni 8 jam kerja per hari. Jadi, jika waktu itu digunakan untuk memproduksi satu barang, maka kesempatan memproduksi barang lain akan hilang atau akan dikorbankan ya teman-teman. Jadi, untuk menghasilkan 1 ons kentang saja, Ruby mengorbankan kesempatan memproduksi setengah ons daging, yang artinya opportunity cost 1 ons kentang bagi Ruby adalah setengah ons daging sendiri. Dan untuk menghasilkan 1 ons kentang, Frank juga mengorbankan kesempatan memproduksi 1/4 ons dagingnya juga. Dan opportunity cost 1 ons kentang bagi Frank sendiri yakni lebih rendah dibandingkan seorang Ruby. Jadi kita akan membahas terkait comparative advantage. Tadi kan keunggulan absolute advantage ini tidak mempengaruhi ya teman-teman teori ekonomi, melainkan mempengaruhi teori ekonomi itu lebih banyak ketika melakukan comparative advantage sendiri. Jadi kita akan membahas teman-teman slide comparative advantage. Comparative advantage ini apa sih? Jadi comparative advantage ini yakni adalah kemampuan memproduksi barang dengan biaya peluang ini lebih rendah. Kita bisa lihat pada slide, yakni terdapat tabel, yakni Frank sebagai comparative advantage pada kentang dan juga Ruby sebagai comparative advantage pada daging. Dengan biaya 1 ons daging, Frank yakni 4 ons kentang, sedangkan Ruby 2 ons kentang, dan biaya pada 1 ons kentang yakni 1/4 ons daging dilakukan oleh Frank, sedangkan setengah ons daging dilakukan oleh Ruby. Jadi perbedaan biaya peluang menunjukkan bahwa Frank memiliki comparative advantage dalam produksi kentang dan juga sedangkan Ruby memiliki comparative advantage dalam produksi daging. Menjadi dasar terjadinya spesialisasi dan juga perdagangan tadi. Mengapa comparative advantage penting? Karena setiap pihak fokus pada barang dengan biaya peluang terendah dan total produksi meningkat, menjadi dasar terjadinya spesialisasi dan perdagangan. Contohnya yaitu harga dalam perdagangan. Harga harus berada di antara biaya peluang kedua pihak. Jika harga berada di luar rentang, perdagangan gagal, dan harga yang adil kedua pihak diuntungkan. Selanjutnya yaitu studi kasus Naomi Osaka bisa memotong rumput lebih cepat dari orang lain. Namun waktu tersebut lebih bernilai untuk aktivitas profesionalnya. Orang lain memiliki comparative advantage dalam memotong rumput, dan di bawah ini adalah contoh tabel perbandingan biaya peluang. Jadi berbeda. Selanjutnya yaitu pelajaran dari kasus Naomi Osaka. Yang pertama, absolute advantage tidak selalu menentukan siapa yang harus bekerja. Dan yang kedua, opportunity cost menjadi pertimbangan utama. Dan yang ketiga, spesialisasi meningkatkan efisiensi. Lalu perdagangan antara negara. Negara juga memiliki spesialisasi ekspor dan import. Ekspor barang yang dijual ke luar negeri dan import barang yang dibeli dari luar negeri. Selanjutnya yaitu dampak perdagangan internasional secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan negara, namun bisa berdampak berbeda bagi individu tertentu. Tetapi lebih menguntungkan dibanding tidak berdagang. Selanjutnya yaitu kesimpulan, interdependensi adalah bagian alami dari ekonomi modern. Perdagangan berbasis comparative advantage menguntungkan semua pihak, spesialisasi meningkatkan efisien dan kesejahteraan.